Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Noval, pemeran Jaja dari Pengangguran Official. Nah, di sini saya ingin belajar mengaji. Kebetulan alhamdulillah ada guru saya, Ustaz Abdul Afu, yang alhamdulillah bisa ngajarin saya buat hari ini. Kan sebentar lagi pengen bulan puasa. Alangkah baiknya hari-hari kita diisi dengan belajar beribadah. Nah, selebihnya mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Ustaz Abdul Afu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan bulan suci Ramadan, bahwa sesungguhnya Al-Quran pun diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi menjelaskan apa yang diturunkan. Nah, untuk selanjutnya bahwa Ramadan harus lebih banyak diisi dengan hal yang positif. Salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran. Di sini kita akan mengkaji, memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa tidak hanya membaca, tapi memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Noval akan mencoba untuk membaca dan kita sama-sama kaji apa yang ada di dalam Al-Quran. Silakan. Saya di sini akan membaca surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fi suri Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha akhqaba la yazuquna fiha bardaw wala saraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba
وكذبوا بآياتنا كذابا صدق الله العظيم. Sebagian ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibaca menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya untuk belajar membaca Al-Quran. Pentingnya untuk membaca Al-Quran sehingga menjadi bekal buat kita, bahwa hidup itu perlu untuk bekal. Ente baca Quran itu bekal juga. Dan Ramadan menjadi ajang buat kita untuk memperbanyak bekal, baik bekal untuk kehidupan dunia dan juga bekal untuk kehidupan akhirat. Hidup itu perjalanan, dan perjalanan pasti akan perlu bekal yang banyak. Jangan harap bisa mendapatkan kebahagiaan dalam suatu perjalanan ketika kita tidak membawa bekal. Maka dari itu, pesan bahwa Ramadan menjadi bulan yang sangat penting untuk bagaimana kita mengkaji, memahami isi di dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah, sekarang bagaimana mau bahas? Boleh Pak Ustadz? Ya, jadi banyak hal-hal yang perlu dipelajari di dalam Al-Quran. Bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita untuk membaca Al-Quran. Dari mulai pengenalan huruf, pengenalan baris, harokat, dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah dibaca oleh Noval tadi, bahwa surat An-Naba dari ayat pertama sampai 20 banyak hukum-hukum yang bisa kita pelajari. Banyak hukum yang bisa kita pelajari, dari mulai hukum tajwid, hukum bacaan panjang, dan hukum-hukum yang lain bisa kita lihat di dalam surat An-Naba. Ayat pertama, contohnya amma yatasa'alun. Kalau di dalam pelajaran ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, yatasa'alun tidak bisa dibaca yatasa'alun pendek, tapi harus dibaca panjang. Amma yatasa'alun. Kalau dalam ilmu tajwid, bacaan panjang itu disebut mad. Maka yatasa'alun disebut dengan mad arid disukun. Banyak lagi bacaan-bacaan mad yang ada dan terdapat di dalam ayat suci Al-Quran, terutama di surat An-Naba. Bisa kita pelajari hukum-hukum yang ada di sana demi untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Sebab sempurnanya orang dalam membaca Al-Quran akan terlihat bagaimana dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita berharap bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bukan hanya bisa membaca dengan cepat, tapi banyak langkah-langkah yang harus kita pelajari setelah kita membaca. Apa yang akan kita lakukan? Membaca, mengkaji, dan memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian sedikit banyak kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk di dalamnya perintah puasa. Sungguh jelas di dalam Al-Quran bahwa perintah puasa menjadi wajib bagi seorang umat muslim. Di dalam Al-Quran sangat jelas Allah menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Intinya perintah puasa menjadi kewajiban, tak lain dan tak bukan Allah menginginkan hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ujung dari ayat itu adalah la'allakum tattaqun, menjadikan orang-orang yang bertakwa.
Ciri orang yang bertakwa adalah tidak pernah berhenti untuk berbuat baik, termasuk di dalamnya mengkaji, membaca, dan membuka Al-Quran, memahami apa isi yang ada. Ya, selanjutnya Mau tahu hukum-hukumnya Pak Ustaz? hukum-hukumnya. Ya. Contohnya, Kalau yang tadi Pak Ustaz udah bilang tuh, amma yatasaalun, itu saknya mad ya Pak Ustaz ya? harus dibaca panjang. Harus dibaca panjang tuh. Amma yatasaalun. Nah, di sini banyak yang disebut dengan mad bermacam-macam. Ada mad wajib muttasil, ada mad wajib munfasil. Itu pun termasuk materi yang ada di dalam pembelajaran Al-Quran. Kalau tadi kita kenal dengan namanya mad arid lis-sukun, maka amma yatasaalun. Ya, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Salah satunya itu Ini mad apa Pak Ustaz? mad wajib muttasil, Wajib muttasil. sa'alun. Jadi ketika ada huruf berbaris panjang kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mad wajib muttasil namanya. Amma yatasaalun. Di situ juga ada amma ditasdid mim, Itu harus ditahan Pak Ustaz ya? harus ditahan. Amma yatasaalun. Amma. Nah, amma ditasdid huruf nun. Amma. Ketika ada huruf nun bertasdid atau mim bertasdid, maka disebut dalam ilmu tajwid namanya gunnah musyaddad. Gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddada. Jadi tasdidnya harus diiringi dengan gunnah, dengan dengung. Harus diiringi Pak Ustaz. Amma yatasaalun. Huruf mim sama huruf nun. Huruf mim sama huruf nun itu adalah gunnah musyaddadah. Jika ia bertasdid Pak Ustaz. Bertasdid. Amma anin. Ya, contoh yang berdekatan dalam bahasa. Besok saya harus bawa ini nih pulpen, maaf. Harus bawa catatan. Buku nih. Iya, kalau tidak dicatat itu. Cara menghafal kita memang satu dengan bacaan, dua dengan catatan. Ibarat hewan, kalau kita tidak ikat dengan tali maka hewan itu akan kabur. Begitupun dengan ilmu, kalau kita tidak ikat ilmu itu maka akan lari ilmu itu. Salah satu caranya adalah dengan mencatat. Besok saya harus bawa buku Pak Ustaz ya? Harus bawa buku, harus punya pegangan. Jadi pegangan itu yang penting. Hari ini nggak ketemu, besok bisa lihat bukunya. Jadi begitu. Ya. Iya Pak Ustaz. Sampai situ ditandain saja sampai ayat 20. Diingat-ingat apa yang sudah dipelajari. Ya. Pentingnya membaca Al-Quran menghadapi bulan suci Ramadan. Siap Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mungkin sampai sini dulu saya belajar mengaji. Semoga yang tadi saya sudah bilang di pertama, Bang Sapi TV ini channel yang cuma bukan tontonan tapi bisa menjadi tuntunan buat kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung azan, kita sembahyang dulu yuk. Ustaz.